Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan membuat suatu tutorial bagaimana cara membuat suatu database menggunakan PHP MyAdmin. Oke, yang pertama kita membuka aplikasi yang namanya Excel. Oke, lalu kita jalankan start Apache sama MySQL. Oke, setelah ini kita membuka Chrome, kita membuka localhost MyAdmin, PHP MyAdmin. Kita menunggu. Oke. Lalu di sini saya akan membuat database tentang perpustakaan. Yang pertama kita lakukan adalah klik baru, lalu kita membuat database perpustakaan. Ini karena saya pernah membuat database tentang perpustakaan, makanya sudah muncul di sini. Kita klik saja database perpustakaan, buat. Oh, ini sudah ada, jadi saya hapus dulu. Hapus basis data. Oke. Lalu kita buat baru basis data perpustakaan. Oke. Untuk di dalam basis datanya kita akan membuat tabel. Yang pertama tabel petugas. Untuk jumlah kolomnya itu 4. Kita buat dulu. Nanti jika ada penambahan nanti kita tinggal tambah saja kolomnya. Untuk di dalam tabel petugas itu ada ID petugas, kemudian ada nama petugas, kemudian ada jabatan petugas, lalu ada nomor telepon petugas. Kita membutuhkan satu lagi kolom, kita tambahkan saja di sini. Sudah ada satu, kita kirimkan saja. Dan juga kolom yang berikut ini kita masukkan alamat petugas. Untuk jenis atau tipe datanya kita menggunakan integer dengan panjang nilainya itu 11. Dan jangan lupa indeksnya kita pilih primary key. Primary key-nya di ID petugas. Lalu kita kasih auto increment. Untuk nama petugas kita kasih varchar dengan nilainya itu 50. Untuk jabatan petugas sama juga varchar, nilainya juga sama 50. Untuk nomor telepon itu kita menggunakan char. Untuk nilainya sudah jelas 12 nomor telepon. Untuk alamat petugas kita kasih teks saja, nilainya 100. Oke, langsung kita simpan. Oke, jadi sekarang sudah ada satu tabel, yaitu tabel petugas.
Kemudian kita membuat lagi tabel berikutnya, yaitu tabel anggota. Untuk jumlah kolomnya itu ada 6. Untuk tabel anggota ada ID anggota, yang kedua ada kode anggota, yang ketiga ada nama anggota, yang keempat ada prodi, yang kelima ada nomor telepon, yang keenam adalah alamat. Untuk jenis ID anggotanya tetap integer, nilainya kita kasih 11. Untuk kode anggota kita kasih char dengan nilainya itu 4. Nama anggota varchar dengan nilainya itu kita kasih 50. Prodi kita kasih char dengan nilainya kasih 4. Nomor telepon char nilainya 12. Alamatnya kita gunakan teks dengan nilainya 100. Jangan lupa kita kasih indeksnya itu primary key untuk ID anggota, lalu kita kasih auto increment, lalu kita simpan. Oke, sudah ada dua database dua tabel, yaitu tabel anggota dan tabel petugas. Berikutnya kita buat tabel berikut, yaitu tabel buku. Tabel buku jumlah kolomnya itu kita kasih 7. Yang pertama ada ID buku, yang kedua ada kode buku, berikutnya adalah judul buku, lalu ada penulis bukunya, penerbit, ada tahun terbitnya, dan juga stok bukunya ada beberapa. Oke, kita isi, jenisnya tetap integer, nilainya 11. Kode bukunya itu kita kasih char, nilainya 5. Judul buku varchar dengan 50 nilainya. Penulis buku varchar sama juga nilainya. Ini juga varchar, nilainya juga sama. Tahun terbitnya itu kita kasih char dengan nilainya 4. 4 ini untuk tahunnya ya. Untuk stoknya itu kita kasih integer saja dengan nilainya itu 10. Jangan lupa kita kasih indeks lagi, primary key untuk ID buku dan auto increment. Oke. Tadi buku sudah, sekarang kita buat tabel rak. Kolomnya 4. Pertama adalah ID rak, nama rak, lokasi raknya, dan juga ada ID buku. ID rak integer 11,
Nama rak kita kasih varchar, nilainya 50. Ini juga varchar untuk lokasi raknya 50. ID-nya tetap integer dengan nilainya 11. Indeksnya primary key, auto increment. Kita simpan. Oke, kemudian kita buat satu tabel lagi, peminjaman dengan nilainya itu 6. ID peminjaman. Yang kedua, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID buku, ID anggota, dan juga ID petugas. Primary key dan auto increment. Oke, dan sekarang kita buat satu lagi database yang terakhir, yaitu database pengembalian. Nilainya 6. Pengembalian. ID pengembalian, tanggal pengembalian, berikutnya denda apabila pengembaliannya melewati batas atau melewati tanggal pengembaliannya. ID buku, ID anggota, dan juga ID petugas. ID pengembalian, tanggal pengembaliannya itu date, ini dikosongkan saja. Dendanya integer 11, ID buku integer, ID anggota integer, ID petugas integer. Indeks primary key, auto increment, disimpan. Oke, semuanya sekarang sudah diisi. Sekarang tahap selanjutnya kita membuat foreign key. Kita membuat foreign key atau kunci tamu. Di sini kita pilih di lainnya ada indeks. Ini untuk ID buku. Kita oke. Oke, ini adalah tanda dari foreign key. Untuk ID anggota juga, dan juga ID petugas. Untuk rak, kita pilih yang ID buku. Untuk petugas tidak ada. Peminjamannya ID petugas, kita kasih indeks, ID anggota, dan juga ID buku. Oke, sudah. Oke, sudah semuanya. Sekarang kita membuat tabel relationship-nya dengan cara kita klik di sini, di lainnya, kita desain.
Oke, ini adalah tabelnya, ada tabel anggota, tabel buku, tabel petugas, tabel rak, tabel peminjaman, dan tabel pengembalian. Untuk membuat suatu relationship, kita dengan caranya itu kita klik di sini ada create relationship. Oke, kita hubungkan dari primary key ke foreign key. Di sini ada ID buku. Kita klik di foreign key-nya, ID buku. Di sini kita pilih cascade, ini juga cascade, lalu oke. Oke, nanti dia sudah ada penghubung seperti ini. Lalu kita buat create lagi relationship-nya. Masa ada ID buku di tabel pengembalian. Ini juga cascade. Lalu kita hubungkan lagi ke tabel rak. Oke. Kemudian untuk relationship lainnya, kita dari tabel anggota, ini ada ID anggota, ke tabel peminjaman, ID anggota. Ini kita pilih cascade, dengan untuk update-nya kita pilih restrict. Oke. Kita buat lagi relationship ID anggota dengan tabel pengembalian. Sama seperti tadi, cascade, di sini restrict. Kita buat lagi untuk ID petugas. Cascade, retrieve, oke. ID petugas dengan tabel peminjam. Oke, kalau sudah sampai seperti ini, sudah jadi tabel relationship-nya. Lalu kita save. Oke, setelah di save kita kembali lagi ke database. Di sini kita akan mengisi tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Yang pertama adalah ID anggota. Kita masukkan ID-nya. Misalnya 0000001. Kode anggotanya 4321. Nama anggotanya Ronaldo. Prodi TIS1. Alamatnya Jalan Kayu Putih. Kita kirimkan. Oke, sudah ditambahkan. Kemudian kita buat lagi tabel isi data di tabel petugas. Tambahkan ID petugas, (002). Nama petugasnya Didi. Jabatan petugasnya anggota. Nomor telepon 081 237 287 123. Alamatnya di Kayu Putih.
lalu kita kirim. Kemudian kita isi lagi di tabel buku. ID bukunya kita isi saja 001. Kode bukunya judul bukunya Laskar Pelangi, penulis buku, penerbit bukunya Erlangga, tahun penerbit misalnya 2010, stoknya ada 7. Kemudian kita masuk ke tabel rak, masukkan ID raknya, nama rak, lokasi raknya misalnya di lantai 3, ID buku. Kita lanjutkan ke tabel peminjam. ID peminjamnya, tanggal pinjam misalnya tanggal 4 April, tanggal pengembaliannya tanggal 8, ID buku, ID anggota, dan juga ID petugas. Oke, kita lanjutkan ke tabel pengembalian. Kita masukkan ID pengembaliannya 00001, tanggal pengembaliannya tadi, dendanya misalnya 5.000, ID buku, ID anggota, lalu kita kirimkan. Baiklah, demikian caranya bagaimana membuat suatu database menggunakan PHP MyAdmin. Itu saja, terima kasih. Baiklah, video berikut ini saya akan membuat database. Database-nya tentang dosen dan mahasiswa menggunakan Microsoft Access. Baiklah, di sini kita pilih, saya sudah ada di Microsoft Access. Yang kita pilih adalah blank database. Lalu kita create. Untuk file namanya, saya kasih nama database dosen dan mahasiswa. Oke, langsung saja kita create. Oke, kalau sudah di dalam seperti ini, lalu kita buat. Untuk tabel yang pertama itu adalah tabel dosen. Oke, yang pertama adalah ID dosen. Tipe datanya adalah teks. File size-nya itu kita isi saja 10. Untuk required-nya ini kita kasih yes. Yang kedua itu adalah nama dosen. Tipe datanya juga adalah teks. File size-nya 35. Required-nya juga yes. Lalu kita save. Baiklah, kita buat tabel yang kedua. Yaitu tabel biodata mahasiswa.
biodata mahasiswa. Yang pertama adalah NIM menggunakan teks dengan size filenya itu 8, requirednya yes, kemudian nama mahasiswa, teks, file size-nya itu 50, sini juga yes, jenis kelamin, requirednya yes, lalu tempat lahir untuk jenis kelaminnya itu satu saja ya, tempat lahirnya itu 25, untuk file size-nya, requirednya juga kita yes, setelah tempat lahir, tanggal lahir, kita isi date atau time-nya, requirednya yes, golongan darah kita kasih 2 untuk size-nya, ini requirednya boleh no, kemudian alamatnya teks kita kasih 25, alamatnya harus diisi yes, lalu yang terakhir itu nomor telepon. Teks kita kasih 12, requirednya juga yes. Baiklah, selesai, kita save, kemudian kita buat tabel yang berikutnya, kita create new table. Tabel yang ketiga ini adalah tabel mata kuliah. Oke, yang pertama adalah kode mata kuliah, kode MK saja ya, kode mata kuliah yang menggunakan teks. Untuk tipe datanya kita kasih 8, ini requirednya yes, setelah kode mata kuliah kita kasih nama mata kuliah, itu juga teks, kita kasih 50 untuk size-nya, ini juga kita ganti yes, kemudian SKS kita pilih yang number, requirednya yes, kemudian semester, teks ini cukup 2 saja size-nya, kita ganti yes, lalu kita save. Oke, kemudian untuk tabel yang terakhir kita create,
kita buat tabel SKS. Untuk tabel SKS yang pertama itu kita buat tahun ajaran. Datanya pakai teks, size-nya 9, kemudian semester, dua, kode mata kuliah, kelasnya, hari, jam, ruangan, kode dosen, dan yang berikutnya NIM. Lalu kita save. Oke, langkah selanjutnya kita membuat primary key. Pertama kita lihat ke tabel dosen. Tabel dosen ini sudah ada primary key-nya, sudah ada tanda. Lalu kita masuk ke mata kuliah. Primary key cuma satu saja, kode mata kuliah. Biodata sudah ada, NIM. Lalu ke SKS. Untuk SKS kita pilih baiklah, kita selesai save. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan membuat relationship. Yang pertama kita harus mengeluarkan semua tabel yang ada di sini. Lalu kita buka database tools, lalu memilih relationship. Kita pilih semuanya, lalu add. Oke, jika sudah seperti ini, mari kita rapikan dulu. Lalu kita hubungkan dari tabel biodata mahasiswa ke tabel SKS. Kita centang saja semuanya, lalu create. Lalu di sini ada kode mata kuliah, sama seperti tadi, kita centang semuanya, lalu ID dosen dengan kode dosen. Oke, jadinya akan seperti ini. Oke, lalu kita save. Oke, langsung saja kita langsung pengisian tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Yang pertama ID dosen, misalnya 2012 001. Nama dosennya misalnya adalah Muhammad. Yang kedua 2012 002. Namanya adalah Peter. Biodata mahasiswa 2012 0001. Nama siswa adalah
Jose, jenis kelamin laki-laki, tempat lahirnya di Kupang, tanggal lahirnya misalkan saja 4 April ya. Golongan darahnya itu O, alamat Kayu Putih, nomor telepon 081243567981. Oke, kode mata kuliahnya itu adalah 001. Nama mata kuliahnya adalah basis data, SKS 3 SKS, semester 2. Kemudian SKS tahun ajarannya adalah 2020-2021, semester 2. Kode mata kuliahnya 001, kelas D, hari Senin, jam 08.00, ruangan 301. Kode dosen adalah 2012-001, NIM 2012-001. Oke, baiklah. Itu adalah cara bagaimana membuat sebuah database membuat tabel dalam Microsoft Access. Terima kasih. Halo, baiklah. Pada video ketiga ini saya akan membuat sebuah database penjualan. Baik, saya sudah ada di PHP MyAdmin. Langsung saja kita membuat satu basis data atau database yang bernama database penjualan. Oke, buat. Untuk tabel yang pertama kita masukkan tabel barang. Untuk jumlah kolomnya itu ada 5. Yang pertama ID barang, yang kedua nama barang, yang ketiga harga, yang keempat adalah stok, dan yang kelima itu ada ID supplier. Untuk jenis ID barangnya itu integer 11, nama barangnya varchar, kita isi saja 20 untuk nilainya, harga integer 11, stok 11, ID suppliernya 11, lalu kita isi indeksnya dengan primary key, lalu auto increment, dan simpan. Oke, kemudian kita membuat database berikutnya, yaitu database transaksi. Kolomnya juga ada 5. Yang pertama ID transaksi, yang kedua ID barang, yang ketiga ID pembeli, yang keempat tanggal, dan yang kelima itu adalah keterangan.
tipe datanya itu adalah integer 11, ID barang juga 11, ID pembeli juga 11, tanggalnya itu kita pakai date, dikosongkan saja, keterangan menggunakan varchar dengan nilainya 100, index primary key, auto increment, lalu simpan. Oke, sudah ada dua tabel. Kita lanjut ke tabel berikutnya. Kemudian ada tabel pembeli. Kolomnya juga ada 5. Yang pertama ID pembeli, kemudian nama pembeli, kemudian jenis kelamin, lanjut dengan nomor telepon, kemudian alamat. ID pembeli integer 11, nama pembeli itu varchar, kita kasih nilainya 30, jenis kelaminnya itu char, kasih 1 nilainya, nomor telepon char juga, nilainya 12, alamat varchar, nilainya 100. Primary key, auto increment. Oke, kemudian tabel yang berikut adalah tabel pembayaran. Tabel pembayaran ada 4 kolom. Yang pertama ID pembayaran, kemudian tanggal pembayaran, kemudian total bayar, lanjut dengan ID transaksi. ID pembayarannya itu integer 11, tanggal pembayarannya date, total bayar adalah integer 11, ID transaksi juga 11, primary key, auto increment. Oke, kita lanjut ke tabel yang terakhir, yaitu tabel supplier. Ini juga kolomnya ada 4. Yang pertama adalah ID suppliernya, kemudian nama supplier, nomor telepon, dan yang terakhir alamat. ID suppliernya integer 11, namanya adalah varchar 30, nomor telepon char 12, alamatnya varchar 100. Kita simpan. Baiklah, kemudian kita lanjutkan dengan memberikan indeks atau foreign key atau kunci tamu. Pertama kita masuk ke tabel barang, kita pilih lainnya di ID supplier. Oke, sudah ada foreign key-nya. Di pembayaran juga ada ID transaksi,
Untuk pembelinya tidak ada, suppliernya juga tidak ada. Untuk transaksinya ada dua, yaitu ID barang dan juga ID pembeli. Oke, kita lanjut ke membuat tabel relationship-nya. Kita masuk ke menu lainnya, designer. Oke, kita rapikan. Create relationship-nya, ID supplier. Di sini ID suppliernya, cascade. Oke. Berikutnya ID barang. Cascade. Oke. Kemudian ID pembayaran, kemudian ID pembeli, cascade dengan restrict. Kemudian ID transaksi, cascade. Oke. Oke, jadi ini adalah hasil dari relationship-nya. Kita save dulu. Database penjualan. Kita kirimkan. Oke, kita kembali lagi ke database. Lalu di sini kita isi nama suppliernya Bambang, nomor telepon 081234, alamat Jalan Bajawa, masuk ke barang, ID barang 001, nama barang, buku, harga 10.000, stok 5, ID suppliernya Bambang. Oke, pembeli, ID pembeli, nama pembeli Charles, jenis kelamin laki-laki, nomor telepon 081234567876, alamat Jalan Sumba, ID transaksi, ID barang, ID pembeli, tanggal 8, keterangan lunas. Kemudian yang terakhir adalah pembayaran. ID pembayaran 1234, tanggal pembayaran 8, total bayar 20.000, ID transaksinya lunas. Oke. Baiklah, saya sudah selesai membuat database penjualan. Begitulah bagaimana cara untuk mengisi suatu tabel dalam satu database. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Semoga bisa diperbaiki. Terima kasih.